少林僧兵。 Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. 你在这儿被关了15年是吧？15年前，你有个女儿，你还记得吗？如今你的女儿已经21岁了。 Saat ditanya-tanya, ayah Roland nampak seperti orang hilang ingatan dan mengaku tak pernah punya anak perempuan meski Tuan Wong sudah menyebutkan nama dari si Roland itu sendiri. Dan di tempat lain, saat ini Roland tengah membeli perahu bekas dari seorang nelayan yang hendak ia gunakan untuk menyeberangi lautan untuk mencari markas bajak laut. Untuk membuat ayah Roland mengaku, anak tirinya diperintahkan agar segera mencari Roland. Setelah menghimbau anak tirinya tersebut, scene dikembalikan lagi ke mereka berdua yang tak sengaja mendapati ayah Roland ada di depan matanya. Di mana lagi-lagi Yowen pun memohon agar sang ayah mau mengakuinya, yang kebetulan di situ ada Tuan Wong yang menyaksikan. Lantas bertanyalah dia yang tak dijawab apa-apa oleh si Yukong. Dan setelah ayahnya pergi meninggalkannya lagi, Yowen pun tak bisa menutupi rasa kesedihannya tersebut. Lantas menangislah ia, untuk kemudian Yukong pun datang menenangkannya. Yuwen, 别哭了。月空师傅，季将军，我有个想法。 你可以教我们的藤牌军也学这个罗汉阵。好，我们可以试试看。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat para pejuang Shaolin tengah menerima asupan makanan dari Ketua Wan, di situ terlihat ponakan Tuan Wong, kita panggil saja dia John, tengah mengirim sebuah informasi yang sudah jelas dikirim ke Tuan Wong, yang isinya adalah seputar kegiatan Shaolin. Dan bersamaan dengan itu, Roland akhirnya sudah berhasil merakit perahunya. Lantas mulailah ia untuk mendayung, yang di tempat lain saat ini Yukong masih bernegosiasi dengan Ketua Wan seputar tawaran Xiao Ze dan Feng Yu yang ingin bekerja sama dengan mereka. Jika kalian ingat dengan dua bersaudara Jepang yang waktu itu datang ke sini, yang salah satunya bernama Yamaguchi, ternyata saat ini Yamaguchi tengah berperang dengan ayahnya Xiao Ze. Dan di sini Yukong menjelaskan bahwasanya saat ini Xiao Ze memerlukan bantuan pasukan mereka, yang jika Ketua Wan bersedia membantu Xiao Ze akan membalasnya dengan cara membantu mengalahkan bajak laut. Di mana sayangnya Ketua Wan langsung menolak tawaran tersebut, yang dengan sangat terpaksa Jenderal Ki pun tak bisa menolong karena dia tak ada wewenang, mengingat atasannya pun tak memberi izin. Dan setelah pamit ke Yukong lalu berterima kasih untuk semuanya, mereka berdua berencana akan pulang ke Jepang untuk bisa membantu ayahnya berperang. 腕表没有答应与一本合作，不答应就不答应吧。这个将军，你肩上担着扛我的重任。 Setelah mendayung cukup jauh, ternyata Roland gagal. Lantas kemudian ia pun memutuskan kembali, yang sangat disayangkan. Di tengah perjalanan, ia ketahuan dan hampir saja tertangkap sebelum akhirnya diselamatkan anak tiri Tuan Wong, yang di sini Roland dikasih tahu ayahnya saat ini sudah aman bersamanya. Di mana jika Roland ingin melihatnya, Roland harus ikut bersamanya, yang jelas diiyakan. Lalu pergilah mereka dengan munculnya Yowen yang bermaksud ingin mencari tapi telat. Di mana bersamaan dengan itu terlihat John saat ini sudah ada di rumah pamannya. Dan setelah memberikan beberapa informasi, John mendapat tugas baru dari Tuan Wong untuk menyelidiki latar belakang si Yowen. 你帮我去查一下岳文这个人的底细，他到底有没有父母？好，快回去吧。好的。
Tiba bertemu dengan ayahnya, Roland harus merasakan kesedihan yang amat dalam karena ayahnya tak mengingat bahkan menganggap Roland sudah tewas sejak 15 tahun yang lalu. Tetapi saat Roland akan pergi, di situ terlihat wajah ayahnya meneteskan air mata, yang itu artinya ayahnya hanya berpura-pura saja supaya bisa membuat bajak laut kesulitan untuk menginterogasinya. Sementara itu, mari saya perkenalkan, dia bernama Tanaka. Tanaka adalah satu dari sekian banyak pasukan ayah Sause yang kabur setelah kalah perang, yang ternyata ayah Sause telah meninggal dunia, yang kabar tersebut sudah diketahui Tuan Wong, lalu ia beritahukan itu ke Sause karena Sause hendak pulang ke Jepang, di mana itu jelas membuat Sause panik. Lantas kemudian mereka berdua pergi dan tak sengaja bertemu Tanaka yang tengah mencuri ikan di pasar, dan disinilah Tanaka akhirnya memberitahu kalau ayahnya benar-benar sudah meninggal, yang seketika membuat Sause syok mendengarnya. Lalu mereka memutuskan kembali ke rumahnya Tuan Wong untuk membaca surat wasiat dari peninggalan ayahnya. お前がこの文を目にするとき、わしはすでにもうこの世にはおらぬ。一人だけでも生き延びてほしかったからじゃ。お前を好いておる。必ずお前を守り通してくれるはずじゃ。 Keesokan harinya, Tuan Wong kedatangan partner baru pengganti Miyamoto yang diutus oleh Yamaguchi. Dia bernama Sasaki. Setelah memenangkan peperangan dari ayahnya Sause, Jepang saat ini sudah dikendalikan Yamaguchi, dan kedatangan Sasaki kemari sendiri, selain diperintahkan untuk mencari jarahan, Sasaki juga diminta untuk menyampaikan ke Tuan Wong bahwa Yamaguchi memerlukan bantuannya untuk sebuah misi yang dilakukan dalam waktu dekat ini. 义父，要不我们把佐佐木干掉算了。 杀了一个佐佐木，还会再来一个佐佐木的。看来我们的日子没有想象的那么好过了。唉，我问你，李若兰是不是你把她带到岛上来的？是的。你糊涂啊你！太低估她了，她什么事都做得出来。 Kembali ke kamp latihan. Di sela-sela latihan berlangsung, Jenderal Ki mengeluhkan permasalahan tentang beberapa pasukan angkatan lautnya karena jarang sekali dilatih. Bukan tanpa alasan Jenderal Ki takut akan hal tersebut, karena biar bagaimanapun, cepat atau lambat, mereka pasti akan menghadapi bajak laut di lautan, di mana kekhawatiran Jenderal Ki ini di luar dugaan langsung kejadian tatkala dirinya diperintahkan mengawal kapal milik salah satu ketua dari daerah lain, yang kapal tersebut membawa sejumlah barang berharga untuk diberikan ke ketua lain yang sebentar lagi akan berulang tahun. Yang itu jelas membuat Jenderal Ki bingung, di mana yang menjadi permasalahan paling berat untuk misi ini sendiri, lintas dari kapal itu akan melewati bajak laut, dan kepusingan Jenderal Ki semakin ditambah dengan tidak adanya pulau bajak laut di peta yang ia miliki. Yang di sini Jinkei bertanya-tanya, jangan-jangan ini akal-akalan ketua Wan untuk membunuh Jenderal Ki. Akibat mencuri ikan di pasar waktu itu, Tanaka ditangkap petugas, dan hal itu membuat Tuan Wong panik pada Feng Yu dan Sause. Takutnya mereka jadi sasaran juga lantaran banyak orang Jepang yang kabur pasca perang besar-besaran terjadi. Setelah mengetahui bahwa mereka kenal dengan Tanaka dan Tanaka sempat datang kemari, Tuan Wong pun jadi tambah risau katanya. Dan Tuan Wong bermaksud ingin memindahkan mereka agar supaya aman dari kejalan para petugas. Dan setelah mereka berdua sempat mengajukan diri untuk pindah dari kota Ningbo, pada akhirnya Tuan Wong mengarahkan mereka berdua untuk bersembunyi sementara waktu di markas bajak laut. Yang di sini Tuan Wong hanya mengarahkan saja supaya tidak dicurigai oleh mereka berdua. Ah, 你们就在这里休息，会有人按时给你们送饭，但是请不要随便出去。 Kabar akan melintasnya kapal yang membawa harta tersebut saat ini sudah terdengar di telinga Tuan Wong. Tuan Wong berencana ingin merampok kapal itu guna mendapat hartanya, sekaligus menebar ancaman ke Yan Shifan bahwa dirinya bukan kaleng-kaleng, di mana ia mulai mendiskusikan ini ke Sasaki dan mulai mengatur rencana untuk mencari tahu kira-kira mereka akan melewati rute yang mana. Dan sambil menunggu untuk perencanaan selanjutnya, anak tiri Wong mengalihkan fokus sementara waktu dengan sengaja membiarkan Roland membawa ayahnya kabur dengan harapan bisa membawanya ke harta karun yang disimpan ayahnya Roland.
Awalnya sang ayah masih enggan mengakui anaknya tersebut karena takut ketahuan, ditambah kondisi saat ini yang sepi seakan emang udah direncanakan yang membuat sang ayah meminta Roland untuk kabur dari sini. Namun ketika melihat anaknya menangis, semua itu pun langsung berubah dan pada akhirnya sang ayah pun mengakuinya lalu ikut bersama Roland untuk mencoba kabur dari sini. 真的是一个人也没有。 告诉入住，就说一切顺利。好。 Bersamaan dengan itu, Jenderal Qi yang tak tahu pasti letak Pulau Bajak Laut berada, nekat memutuskan untuk mendekat ke arah Pulau Bajak Laut yang tujuannya untuk menggambar supaya nantinya bisa mengatur rute perjalanan kapalnya. Di mana pada momen ini, sang ayah meminta agar Roland jangan pernah membantu Bajak Laut lagi, meski harus mengorbankan nyawa sekalipun karena baginya mending mati timbang bantuin Bajak Laut. 在任何时候，你都要记住一点，倭寇就是我们的敌人。 要记住，孩子。 Dan saat mendapati Jenderal Qi ada di sini, anak tiri Tuan Wong pun langsung mengutus Tiger untuk menangkapnya. Dan dengan ini, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. 快！有倭寇！那边有个小岛，朝那个小岛划过去。快！若兰。 戚将军，你怎么在这儿？ Tak sengaja bertemu, mereka berkumpul bersama dan menepi di sebuah tempat sebentar untuk memulihkan kondisi ayahnya Roland. Tapi saat menyadari Bajak Laut sudah mendekat, sang ayah yang kondisinya patah kaki pun meminta sang jenderal untuk segera pergi agar selamat dari kejaran Bajak Laut, yang pada akhirnya membuat Jenderal Qi selamat, tapi tidak dengan mereka karena mereka kembali tertangkap lalu dibawa ke markas Bajak Laut. 戚将军回来了！将军，将军，将军！ 将军，你没事吧？他怎么了？ Setelah gagal mengupayakan untuk mengetahui harta karun ayah Roland, kini anak tiri Tuan Wong menggunakan Roland untuk jadi pengkhianat lagi. Roland ditugaskan pergi ke markas Jenderal Qi dan mencari tahu situasi tentang rencana Jenderal Qi dengan diiming-imingi akan membebaskan ayahnya jika berhasil. Di mana saat sampai, Yowen pun sangat senang menyambutnya yang di sini Roland menjelaskan sedikit tentang ayahnya bahwa ayahnya sebenarnya bukanlah sang koruptor, melainkan hanya berusaha mengamankan harta tersebut dari pejabat korup yang ingin mengejar harta itu. Akan tetapi di sini, Jenderal Qi yang melihat Roland bisa keluar dengan selamat tanpa adanya luka sedikit pun langsung curiga yang akhirnya membuat Roland pergi yang langsung diikuti Yowen di belakangnya. Di sini, Yowen kembali menenangkannya dan mau mengerti kondisi Roland hingga membocorkan strategi Jenderal Qi demi kebahagiaan Roland yang ingin menyelamatkan ayahnya. Namun mengejutkannya, Roland justru tak akan mengatakan ini kepada Bajak Laut. Karena ia sudah pernah janji dengan ayahnya tak akan pernah membantu Bajak Laut walaupun kondisinya terdesak sekalipun. Dan setelah Yowen pergi, muncul anak tiri Tuan Wong yang di sini Roland memberikan kesaksian palsu saat ditanya-tanya olehnya, hingga ketika esok hari tiba, Jenderal Qi sudah bersiap-siap untuk misi dengan strategi yang sudah dipersiapkan. Walaupun nantinya akan ada sedikit gangguan karena ada si John yang juga ikut dalam misi ini. Strategi yang dipakai sendiri adalah dengan memanipulasi. Nantinya pejuang Shaolin akan menggunakan kapal yang sama dengan yang digunakan mengangkut harta untuk memancing Bajak Laut agar teralihkan fokus kepada mereka. Di mana setelah itu kapal Shaolin akan memancing Bajak Laut ke sisi daratan yang di sana sudah siap Jenderal Qi beserta pasukan yang diyakini cara tersebut bisa membuat Bajak Laut kewalahan karena jumlah mereka lebih banyak. Dan begitu Bajak Laut datang, kapal Shaolin sudah siap. Di situ Shaolin mulai merencanakan aksinya yang tanpa sepengetahuan mereka, John diam-diam menempel tulisan prajurit Shaolin agar para Bajak Laut bisa membacanya. Hasilnya, ketika Bajak Laut berhasil menyandera mereka, Tiger pun sadar akan hal tersebut, lantas terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan meskipun gagal karena ketahuan, pejuang Shaolin tak pantang menyerah begitu saja, yang mana mereka memutuskan untuk berenang sampai ke daratan supaya bisa bergabung dengan Jenderal Qi. 岳文， 师傅，你怎么来了？
全力进攻！なぜ関恵子はここに？パラチン撤退だ！一个都不能放过！是。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Walaupun memenangkan peperangan, Yawen jelas penasaran dengan sosok si pengkhianat yang ada di Shaolin. Untuk itu dilakukanlah sebuah sweeping dengan cara meminta semua prajurit untuk menuliskan dengan kata-kata yang sama, di mana setelah dicek, ternyata hasilnya ada 4 yang mirip, yang walaupun membuat mereka berdua bingung, Yawen punya firasat buruk pada si John karena bertingkah laku aneh saat di kapal. Tetapi karena Yukong meminta untuk jangan asal tuduh terlebih dahulu, Yawen pun memilih untuk menyelidikinya sendiri dengan mengutus salah satu orang yang paling dipercaya untuk menyelidiki si John. Dan mengetahui Tiger telah tewas dalam pertempuran, Sun pun emosi lantas menyalahkan Jenderal Qi dan bermaksud ingin membunuhnya. Tapi di sini Jenderal Qi bisa menangani Sun dengan pelan-pelan dan pada akhirnya itu membuat Sun sadar bahwa kematian Tiger murni karena kesalahan bajak laut. 我们应该齐心协力，将这些倭寇驱逐出我们的土地。 Frustasi karena kalah perang, Tuan Wong mengutus anak tirinya untuk segera mendapatkan Roland kembali. Dengan cepat dia pun bergerak, yang secara kebetulan Yawen mengetahui hal itu, lantas nekatlah dia menyerang demi bisa menyelamatkan Roland. Di mana fakta mengejutkan terungkap, John berhasil mendapatkan identitas Yawen yang ternyata adalah anak kandung Tuan Wong itu sendiri, yang Tuan Wong bergegas pergi menyelamatkannya setelah tahu bahwa Yawen sekarang pergi mencari Roland. Di mana Yawen yang merasa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menang, langsung meminta Roland untuk pergi, untuk paling tidak bisa selamat, lalu meminta bantuan. Dan dengan kondisi yang sudah terluka parah seperti itu, Yawen pun kalah juga. Lantas dikuburlah ia demi menghilangkan jejak, yang saat tengah mengubur itulah Tuan Wong muncul dan langsung memeriksa nafasnya, yang setelah dicek ternyata masih hidup, dan Tuan Wong bergegas membawanya untuk diobati. 快去找大夫！快！张广三，怎么回事？哎呀，他就是老川主失散多年的儿子。 你要救活他，你一定要救活他！岳文，岳文，岳文，岳文，岳文，岳文！ 他们已经埋下岳文了，可是为什么又把他扒出来？岳文没死。 Setelah melalui proses pengobatan seharian, Yawen pun sadar juga dan itu langsung disambut sukacita oleh Tuan Wong yang bahkan melarang anak tirinya untuk menangkap Roland supaya bisa membuat Yawen tenang sementara waktu. Dan karena merasa Tuan Wong tak akan sayang pada dirinya lagi, anak tirinya memilih mundur untuk jadi anaknya lagi, lalu pergi meninggalkan Tuan Wong saat itu juga. 岳文师傅回来了！岳文师傅，岳文，岳文，来来，你真的还活着？我活得好好的。